Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selamat sore pendengar dan pemirsa, kita jumpa lagi dalam Lintas Magota edisi hari ini, Jumat 18 April 2025, bersama saya Michael Chia. Kami awali dengan informasi dari RRI Manado. Jalan salib masyarakat Nasrani di sejumlah gereja di Kota Manado mewarnai proses peringatan kematian Yesus atau Jumat Agung. Peringatan malam penyaliban Yesus dilaksanakan beberapa jemaat gereja di Kota Manado dalam rangka memperingati kematian Yesus pada Jumat Agung tahun ini. Di Jemaat Zaitun Karombasan Rano Tanak Weru Winangun Manado dilakukan jalan salib bersama jemaat dengan mengitari wilayah di seputaran Karombasan. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Jemi Bato Sarjana Teologi mengatakan kegiatan rutin tahunan ini adalah sebagai bentuk memaknai iman Kristen terhadap kematian Kristus. Kehidupan Yesus itu diperkenalkan agar supaya ada gambaran bagaimana seorang benar itu disalibkan. Dan bagaimana seorang benar menanggapi penderitaan yang harus dia lewati dalam hidupnya. Itu yang digambarkan kepada jemaat, sehingga jemaat punya standar hidup dan gaya hidup salib yang baik. Gitu. Jemaat pun diajak untuk memaknai salib Via Dolorosa sebagai bentuk iman atas pengorbanan Yesus yang mati untuk dosa setiap orang percaya. Jalan Via Dolorosa, refleksi iman yang dilaksanakan oleh Jemaat Zaitun, tentu kita berefleksi bagaimana tentang penderitaan Tuhan Yesus. Ya, tentu kita tidak diajak untuk menderita sebagaimana yang kita saksikan, tapi paling tidak dari apa yang kita lihat, kita bangun diri kita untuk bagaimana hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, panggilan untuk mengikut Dia, memikul salib, menyangkal diri. Artinya sebagai orang percaya, sebenarnya hidup dalam penderitaan bukan lagi satu hal yang dikatakan asing ya, atau ya tidak asing lagi ya, itu bagian daripada, tapi yang pasti penderitaan kita adalah penderitaan yang membawa kepada kemenangan ya, gitu. Ada mahkota di balik salib. Refleksi jalan salib bukan hanya dilakukan dengan aktivitas jalan mengitari wilayah jemaat, tetapi dilakukan melalui aksi teater pemuda dan remaja di jemaat, seperti diakui Penatuan Nuh Turangan kepada RRI. Ini sebenarnya bagian dari program kerja Panitia Hari Raya Gereja tahun 2025 untuk melaksanakan kegiatan yang tidak seperti biasa, ini lain daripada yang lain. Jadi prosesi jalan salib atau Via Dolorosa ini ada tempat-tempat perhentian di mana tempat perhentian itu ada tontonan bagaimana Tuhan Yesus menjalani kisah sengsara sampai dengan Bukit Golgota. Proses jalan salib ini pun dilakukan jemaat dengan melalui 3 pos pemberhentian Via Dolorosa dengan menampilkan video proses penyaliban Yesus dari awalnya sampai Yesus disalibkan dan mati. Demikian Hendra Asa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Gorontalo. Pendengar, batas waktu pelunasan biaya haji untuk tahap kedua berakhir 17 April 2025, sehingga diharapkan masyarakat khususnya para jamaah calon haji dapat melunasi biaya haji tersebut. Kementerian Agama Kota Gorontalo mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya para jemaah calon haji yang akan berangkat tahun ini agar segera melakukan pelunasan biaya haji. Kementerian Agama telah memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk melakukan pelunasan biaya haji melalui tahap pertama maupun kedua
Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mengutarakan jemaah yang gagal sistem pada pelunasan tahap pertama diberikan waktu untuk melakukan pelunasan pada tahap kedua. Diharapkan masyarakat, khususnya para jamaah calon haji, segera melakukan pelunasan tahap kedua mengingat batas waktu pelunasan biaya haji tahap kedua berakhir 17 April 2025 ini. Menurut Misna, sebelumnya memasuki akhir bulan Maret 2025 kemarin, telah banyak jemaah calon haji asal Kota Gorontalo yang telah menyelesaikan biaya hajinya. Alhamdulillah untuk Kota Gorontalo, pelaksanaan kegiatan pelunasan tahap kedua, pelunasan BP tahap kedua ini sudah berjalan dan insya Allah akan berakhir pada besok hari ya, tanggal 17 April 2025. Sebagai informasi bahwa per tanggal 15 April 2025 itu, Kota Gorontalo sudah berhasil melunasi itu sebanyak 55%. Begitu. Jadi dari yang gagal sistem itu ada 60 orang, yang datang melunasi itu 26 orang. Kemudian dari cadangan yang 141 orang sampai dengan kemarin tanggal 25 yang datang melunasi itu sebanyak 64 orang. Mengingat batas waktu untuk pelunasan biaya haji akan berakhir 17 April 2025, diharapkan kepada seluruh jamaah calon haji asal Kota Gorontalo untuk segera melunasi biaya haji tersebut sehingga dapat diberangkatkan tahun ini ke Tanah Suci. Dari Gorontalo, Hendra Raub RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penurunan daya beli masyarakat saat ini bukanlah masalah baru. Fenomena ini merupakan dinamika nasional yang kini menjadi perhatian banyak pihak. Fenomena penurunan daya beli masyarakat yang semakin terasa pada tahun 2025 ini bukanlah masalah baru. Hal ini sudah mulai terlihat sejak kuartal akhir tahun 2024 dan terus menjadi topik perbincangan di berbagai kalangan. Menurut Rivi Fazerina Jiuna, akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, fenomena ini merupakan dinamika nasional yang kini menjadi perhatian banyak pihak. Rivi menjelaskan ada beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap lemahnya daya beli masyarakat. Salah satunya tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, PHK merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbelanja dan mengkonsumsi barang. Dari sudut pandang akademisi, sebenarnya kalau kita berbicara soal fenomena penurunan daya beli masyarakat ya, ini sesuatu yang sangat real terlihat bukan hanya di tahun 2025, bahkan sudah terlihat mulai di kuartal akhir atau sudah mulai di akhir-akhir tahun di tahun 2024. Jadi ini memang sudah menjadi suatu dinamika nasional yang banyak dibicarakan dari banyak pihak. Sebenarnya kalau melihat fenomena daya beli masyarakat, ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan atau berkontribusi terhadap melemahnya daya beli masyarakat. Yang pertama adalah tentang naiknya tingkat PHK atau pemutusan hubungan kerja di lingkungan masyarakat. Karena kita tahu sendiri, salah satu faktor utama yang bisa menyebabkan orang mau belanja, mau mengonsumsi barang itu adalah tentunya adanya pendapatan atau tidak. Kalau misalnya kemampuan untuk memperoleh pendapatan atau misalnya pekerjaan mereka, baik formal maupun informal, itu terbatas atau mereka misalnya terdapat pelemahan dari segi cara mereka memperoleh pendapatan, tentu saja itu akan berpengaruh sangat besar terhadap pelemahan daya belinya masyarakat. Selain PHK, isu lainnya yang juga mempengaruhi daya beli masyarakat adalah menurunnya pendapatan kelas menengah. Rivi menyebut kelas menengah di Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo kini semakin terhimpit, padahal kelas menengah ini adalah pendorong utama konsumsi di Indonesia. Selain itu, pengaruh inflasi yang cukup tinggi dan biaya hidup yang semakin memberatkan masyarakat kelas menengah. Dengan kondisi ini, banyak dari mereka yang mulai beralih untuk menyimpan uang ketimbang berbelanja. Penanganan terhadap isu ini membutuhkan kebijakan yang mampu meningkatkan daya beli masyarakat, memberikan perlindungan bagi kelas menengah, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Rusdianeta melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan informasi dari RRI Tahuna. Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting jika semua tugas dipahami dengan baik.
Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting jika semua tugas dan fungsi dipahami dengan baik. Hal itu dikatakan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, dalam sambutan pelantikan pengurus PAPSI MTK belum lama ini. Tungari menegaskan bahwa MTK berperan aktif dalam mengawal seluruh aspirasi masyarakat, bukan aspirasi kepala desa. Saya ingin ke depan MTK berperan aktif dalam mengawal seluruh aspirasi masyarakat, bukan aspirasi kepala desa. Saya tekankan sekali lagi, MTK betul-betul berperan dalam mengawal aspirasi rakyat, bukan aspirasi kepala desa. Saya mengerti dan paham bahwa gaji dan tunjangan MTK itu ada dalam kewenangan desa. Tetapi tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sekalian tidak harus terpaku kepala desa. Selain itu, ia pun memahami bahwa gaji dan tunjangan MTK ada dalam kewenangan desa, namun bukan berarti tugas dan tanggung jawab harus terpaku pada kepala desa. Tungari berharap dalam kepengurusan yang baru MTK tidak ada yang berurusan dengan kepolisian, sehingga program desa yang direncanakan di setiap kampung dan desa dapat berjalan dengan aman dan lancar. Jumel Johanis melaporkan. Mengakhiri lintas Magota sore ini, kita akan dengarkan informasi dari RRI Talaut. Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak memberikan toleransi terhadap illegal fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Tahuna belum lama ini telah berhasil menangkap satu unit pambut asal negara Filipina bersama pengawaknya yang diduga melakukan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Indonesia. Kepala Stasiun PSDKP Tahuna Martin Luhu Lima mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat aktivitas illegal fishing ini ditaksir mencapai 1,7 miliar rupiah per tahun. Itu dihitung dari estimasi tangkapan tuna nelayan Filipina yang ditangkap belum lama ini, di mana menurut pengakuan mereka kepada penerjemah bisa mencapai 10 hingga 15 ekor per sekali trip. Diungkapkan, untuk ikan tuna berukuran 20 hingga 30 kg dengan kualitas grade A memiliki nilai jual yang tinggi, terutama di pasar Filipina. Jika satu ekor tuna dihargai sekitar Rp300.000 per kilogram dan satu kapal bisa melakukan 4 trip dalam sebulan, maka potensi keuntungannya sangat besar. Kalau dalam setahun ada ratusan kapal seperti ini, bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian negara dan dampaknya bagi nelayan Indonesia. Dari kita sebagai pengawas perikanan dan kelautan Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus tetap sigap karena wilayah perbatasan ini rawan dengan potensi pencurian ikan. Pencurian ikan itu sungguh sangat merugikan. Ya. PSDKP khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan tanpa toleransi tentang illegal fishing ya. Sekecil apapun illegal fishing pasti akan segera dilakukan penindakan. Kita nggak pernah untuk main-main terhadap tindakan ilegal, bahwa selama ini PSDKP selalu hadir bersama nelayan, bersama masyarakat di Talaut sini untuk sama-sama melakukan pengawasan. Diketahui dalam penangkapan pekan lalu PSDKP Tahuna mengamankan 3 anak buah kapal termasuk nakoda serta kapal jenis pambut yang memiliki groston kecil. Walaupun hanya pambut berukuran kecil, tapi tidak bisa dianggap enteng. Satu kapal dapat menghasilkan keuntungan besar jika dibiarkan beroperasi ilegal di perairan NKRI, dan ini tentunya menjadi perhatian serius Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Dan sekian lintas Magota sore ini, saya Michael Cia. Selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.